warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifilka Nurwafik Asisa, NIM 206111978, kelas Pendidikan Fisika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Al-Azhar Makassar. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis desain eksperimental. Yuk mari saksikan video berikutnya. Nah, sebelum kita memasuki jenis-jenis penelitian eksperimen, kita harus mengetahui dulu definisi dari desain penelitian eksperimen. Nah, ada beberapa pendapat. Menurut Skran dan Bouchian, pada tahun 2016, dia mengemukakan bahwa desain mengacu pada bagaimana mengumpulkan data, menganalisis, menafsirkan, kemudian memberikan jawaban atas masalah. Kemudian menurut Creswell, tahun 2011, ia mendefinisikan bahwa desain sebagai prosedur khusus yang terlibat dalam proses penelitian, meliputi pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Nah, selanjutnya, kita ke tujuan. Nah, tujuan untuk melakukannya penelitian eksperimen itu yaitu untuk mengetahui pengaruh treatment. Jadi, dalam penelitian ini, kita menggunakan treatment, yang dimana treatment ini sangat-sangat berpengaruh pada variabelnya. Kemudian ada objek. Nah, objek itu terdapat pada kelompok eksperimen atau eksperimen kontrolnya. Selanjutnya ada mengontrol. Nah, mengontrol variabel. Nah, dimana yang variabel yang dikontrol ini adalah variabel independen. Misalnya, kita ambil judul itu mengenai pengaruh pembelajaran metode pembelajaran A terhadap kemampuan prestasi siswa. Nah, variabel independennya itu adalah metode pembelajaran A. Jadi, itu nanti yang dikontrol itu adalah metode cara mengajarnya menggunakan metode tersebut. Nah, kualitas penelitian ini tergantung dengan bagaimana cara peneliti menggunakan metode tersebut. Inilah yang ditunggu-tunggu mengenai penjelasan mengenai jenis-jenis desain penelitian eksperimen. Yuk mari simak. Yang pertama itu ada True Experimental Designs. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenisnya, saya mau memberitahu definisi tentang True Experimental Designs. Desain True Eksperimen atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan eksperimen sejati, merupakan desain eksperimen yang paling ketat dan kuat karena dalam penelitian ini True Eksperimen subjek penelitian dipilih secara random. Nah, tujuannya itu dilakukannya random assessment ini supaya ancaman terhadap validitas internal tidak muncul. Adanya random assessment diharapkan anggota kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding tidak berpengaruh akan status mereka, sehingga hasil eksperimen tidak terkenal Hawthorne effect dan John Harney effect. Nah, kalian perlu tahu bahwa kedua efek itu merupakan efek sampingan yang disebabkan anggota kelompok kontrol menyadari statusnya, sehingga ada upaya ekstra dari mereka untuk menyamai hasil kelompok eksperimen. Menurut Creswell 2012, desain penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu post-test only control designs dan pre-test post-test control group designs. Nah, sebelum saya menjelaskan keduanya, saya perlu mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada desain ini itu dikatakan sebagai metode eksperimen yang utuh. Dan metode eksperimen sebenarnya ada kelompok yang diberikan perilaku dan satu kelompok yang diberikan kontrol. Nah, nanti dibandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai post-test only control designs, yang dimana hanya menggunakan post-test saja. Nah, di sini ada dua kelas. Kita ambil kelompok satu secara random, lalu kita berikan treatment atau perilaku, dan kemudian kita tes dengan menggunakan post-test pada kelas eksperimen. Kelompok yang kedua itu kita ambil kelompoknya secara random. Namun kita tidak memberikannya perilaku. Langsung kita memberikan post-test kelas kontrol. Nah, nanti post-test ini yang dibandingkan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, yang kedua itu ada pre-test post-test control group designs.
Nah, kita ambil juga di sini dua kelompok. Yang pertama itu kita ambil kelompok pertama itu kita ambil secara random, nanti kita berikan pretest, lalu kita berikan dia perilaku atau treatment. Nah, nanti kita kasih tes menggunakan post test. Nah, kemudian kelompok 2, nah kita ambil juga secara random, lalu kita berikan pretest. Namun pada kelompok kedua ini kita nggak berikan perilaku. Kita nggak berikan perilaku, kita langsung saja ke post testnya. Jadi analisisnya itu kita akan bandingkan antara pretest kelompok eksperimen dengan pretest kelompok kontrol. Atau juga bisa kita bandingkan post-test kelompok eksperimen dengan post-test kelompok kontrol. Kita juga dapat bandingkan antara pretest eksperimen dengan post-test eksperimen. Nah, gunanya itu kita mau lihat nilai atau skor setelah diberikan treatment atau perilaku. Tapi kalau untuk membandingkan post-test eksperimen dan kontrol itu, di sini kenapa kita mau bandingkan post-test eksperimen dan kontrol? Di sini kita mau lihat apakah ada pengaruh treatment atau perilaku yang diberikan terhadap post-test. Jadi yang dibandingkan adalah post-test eksperimen dan kontrol. Oke, selanjutnya kita menuju ke desain yang kedua, yaitu quasi eksperimen. Nah, sebelum saya menjelaskan dua jenis quasi eksperimen ini, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan kepada Anda mengenai apa sih itu quasi eksperimen. Nah, desain ini merupakan kebalikan penelitian dari true eksperimen. Bedanya dalam desain quasi eksperimen, peneliti menggunakan kelompok yang sudah ada dan tidak melakukan random assessment atau membentuk kelompok secara acak. Nah, quasi eksperimen dilakukan karena secara umum dalam dunia nyata, desain true eksperimen sulit dilakukan karena terbentur dengan situasi dan kondisi. Pada dunia pendidikan misalnya, desain true eksperimen itu cenderung sulit dilakukan karena akan sangat sulit membuat kelas buatan secara random assessment karena akan terbentur dengan aturan dan agenda sekolah. Nah, adapun jenis-jenis dari quasi eksperimen yaitu ada time series designs dan non-equivalent control group designs. Nah, yang pertama saya akan jelaskan itu time series designs. Kita bisa dapat lihat desainnya, di mana pemilihan kelompoknya ini tidak menggunakan teknik random, tidak menggunakan atau tidak mengambil sampel secara acak sesuai dengan tadi pengertiannya. Nah, di sini ada simbol O1, O2, O3, dan O4. Nah, kemudian untuk treatmentnya itu, ini O1 sampai O4 itu adalah nilai pretestnya. Dan ini X adalah treatment atau perilaku. Dan O5 sampai O8 itu adalah nilai post-testnya. Baru nanti post-testnya itu diberikan 4 kali. Kenapa desain ini diberikan 4 perlakuan secara 4 kali dan post-testnya 4 kali? Ini maksudnya untuk melihat kestabilan nilai post-test siswa dan protes siswa. Di sini ada kelompok eksperimen. Kemudian protes sebelum treatment sebanyak 4 kali. Nah, untuk melihat apakah nilai pretest siswa itu sebelum perlakuan, apakah memiliki stabil atau konsisten. Ya, konsisten biasanya kita tahu dalam istilah pengukuran, kalau itu dibilang namanya konsisten, atau di dalam istilah instrumen itu kita namakan variabel dalam. Setelah diberikan pretest 4 kali, kemudian diberikan post-test sebanyak 4 kali lagi. Nah, pretest itu apakah soal harus sama atau sebenarnya ada materi evaluasi pembelajaran? Kalau kita kasih tes yang sama, otomatis di tes yang terakhir itu ada mengisi soal dan tentunya kemampuan kan tidak sama. Kan setiap siswa itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi
terakhir itu ada kemampuannya yang tinggi, ada yang rendah. Nah, semakin dia siswa yang semakin sering mengulang soal untuk dikerjakan, semakin dia kuasai. Artinya kesukaran soal sama, tapi tidak sama soalnya. Setelah diberikan pretest 4 kali, baru diberikan treatment, baru lagi diberikan post test. Itu yang akan dianalisis antara pretest dan post test. Jadi perlu diingat ya teman-teman, perlu diingat bahwa penelitian eksperimen ini menggunakan kelompok untuk memberikan treatment. Ada kalanya kita hanya membutuhkan kelas eksperimen. Untuk penelitian ini. Tidak ada kelas kontrolnya. Beda tadi dengan true eksperimen, ada kelas kontrolnya. Dan ada kalanya juga kita menggunakan 2 kelas untuk mengontrol variabel independen, yaitu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kadang kita juga dihadapkan tidak mampu memilih kelompok secara acak karena keterbatasan populasi. Jadi, kita gunakan penelitian desain eksperimen yang tidak menggunakan pemilihan kelompok secara acak. Itu perlu diingat ya. Nah, kemudian kita menuju ke jenis yang kedua. Nah, jenis kedua itu ada non-equivalent control group designs. Nah, kita bisa lihat desainnya di sini, di mana itu O1 itu adalah pretest kelas eksperimen. Nah, di sini ini kita pakai dua kelompok ya, eksperimen dan kontrol. Nah, O1 itu adalah pretest untuk kelas eksperimen dan O3 ini pretest untuk kelas kontrol. Nah, di sini ada 2 kelompok, tapi kelompok ini tidak memilih secara acak karena kan tidak ada simbol randomnya dan sesuai dengan pengertian yang sebelumnya saya jelaskan. Beda dengan true eksperimen, dia pemilihan kelompoknya itu secara acak atau pengambilan sampelnya itu secara acak. Nah, kelompok 1 kita berikan pretest, lalu diberikan perilaku, kemudian diberikan post test. Nah, untuk O3 ini adalah pretest dari kelas kontrol. Nah, pretest kelas kontrol, kemudian kita terlebih dahulu memberikan pada kelompok kedua ini kita memberikan pretest terlebih dahulu, tetapi tidak diberikan perilaku, langsung ke post test kelas kontrol. Nah, nanti di analisis ujinya pada desain ini akan dilihat perbedaan kedua kelompok dan nilai pretest dan post test. Kita melihat perbandingan antara kedua kelompok dan perbandingan antara nilai pretestnya dan post test masing-masing kelompok ini. Satu konsep yang perlu diingat. Ada saya sebutkan ada di dalam penelitian desain eksperimen ini ada dibilang kata bias eksperimen. Nah, ini penting sekali bahwa terkadang kita menganggap bahwa treatment kita menghasilkan sebuah penelitian yang bagus, atau kita misalnya bahwa kita beranggapan bahwa kita memberikan perilaku kepada penelitian yang membuahkan hasil yang bagus. Misalnya kita meneliti metode pembelajaran A terhadap penalaran matematika siswa. Nah, kita berpikir bahwa metode A ini berpengaruh pada penalaran siswa, namun ada faktor yang tidak dikontrol. Untuk mempengaruhi hasil penalaran siswa, misalnya kita memiliki satu kelompok penelitian, kita mau kasih metode pembelajaran A, lalu kita mau lihat hasil akhirnya. Nah, di sini kemampuan penalaran dan ternyata hasilnya tidak homogen. Nah, ternyata hasil ada penalaran tinggi dan ada juga yang rendah. Otomatis hasilnya siswa tinggi penalarannya belum tentu karena treatment kita atau perilaku yang kita berikan kepada siswa. Tapi sebenarnya mereka mempunyai penalaran yang tinggi dari sejak dia lahir, atau memang dia pada dirinya sudah ada terdapat penalaran tinggi. Perlu juga diantisipasi. Itu disebut bias eksperimen. Faktor-faktor pengaruh hasil eksperimen itu disebut bias eksperimen. Oke, baik. Selanjutnya kita menuju ke jenis ketiga, yaitu factorial designs. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu factorial designs. Nah, faktor desain ini digunakan jika penelitian mengambil lebih dari 2 variabel bebas yang akan dijadikan sebagai perlakuan dan masih harus ditinjau lagi dari aspek lainnya, sehingga desainnya akan menjadi desain faktorial.
Factorial design sering disebut dengan pola F pada prinsip sama dengan treatment by level designs. Nah, pada desain ini kita lihat desain faktorialnya, kita dapat lihat di sini. Nah, pada desain ini ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok yang dimana masing-masing kita pilih secara random. Masing-masing nanti nih kelompok kita pilih secara random atau secara acak. Nah, kelompok pertama itu kita kasih pengambilan sampel atau pengambilan kelompoknya itu secara random. Lalu kita kasih pretest, kita kasih pretest, lalu kita kasih kita kasih perlakuan, terus Y1 atau kelompok variabel moderatornya itu yang merupakan faktor desainnya. Nah, lalu kita kasih post test. Nah, contoh penelitian ini misalnya pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Nah, misalnya itu contohnya judulnya, misalnya Y1-nya itu adalah siswa laki-laki. Nah, jadi di kelompok pertama ini, metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa laki-laki. Jadi, kelompok 1 itu khusus siswa laki-laki. Kita tempatkan laki-laki semua, kemudian kasih post testnya. Oke, kita misalkan ini adalah siswa laki-laki sesuai dengan judul yang saya contohkan tadi. Nah, kemudian untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 ini kita ambil kelompok secara random atau secara acak. Nah, diberikan pretest, terus di sini pada kelompok 2 ini kita tidak berikan perlakuan, kita tidak berikan treatment atau perlakuan. Nah, tadi kan itu treatment eksperimen tadi, maksudnya tanpa perlakuan yang diberikan di kelompok eksperimen. Nah, kelompok 2 ini adalah kelompok kontrol, karena kita tidak memberikan dia perilaku. Nah, variabel moderatornya ini juga adalah perempuan. Nah, itu kelompok perempuan tanpa penerapan eksperimen, lalu diberikan juga post testnya. Kemudian untuk kelompok 3 ini kita ambil kelompok secara acak. Nah, kasih pretestnya, terus lalu kita kasih perlakuan yang sama pada kelompok seperti kelompok awal tadi. Terus perlakuan kelompok eksperimen ini termasuk kelompok eksperimen yang dimana nanti itu laki-laki dan perempuan sama metode pembelajarannya A. Namun di sini kita misalkan misalnya di sini kita Y2 itu adalah siswa perempuan, lalu kita berikan dia treatment, lalu kemudian diberikan post test. Nah, untuk kelompok 4 ini kita ambil kelompok secara acak. Kita kasih dia pretest, terus tanpa diberikan perilaku. Jadi di sini adalah kelompok kelas kontrol, karena kita tidak memberikan perilaku. Kemudian Y2 itu kita misalkan siswa perempuan. Nah, lalu kita kasih post test. Nah, kira-kira untuk factorial design ini penelitiannya yang saya contohkan itu pengaruh metode pembelajaran A terhadap kemampuan penalaran matematika siswa berdasarkan jenis kelamin. Jadi variabel moderatornya jenis kelaminnya itu, variabel X-nya itu adalah pengaruh metode pembelajaran dan variabel Y-nya itu terhadap penalaran matematika, dan variabel moderatornya itu adalah berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan jenis kelamin itu ya tadi Y1 misalnya laki-laki, Y2 itu misalnya perempuan. Yang keempat yaitu time series. Nah, sebelum saya menjelaskan sedalam-dalamnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih itu jenis desain time series. Nah, di dalam bahasa Indonesia, desain ini disebut juga sebagai desain deret waktu. Nah, desain ini merupakan alternatif ketika penelitian hanya mempunyai akses kepada satu subjek. Nah, ingat ya, satu subjek, namun memiliki keluasan waktu untuk mempelajari selama periode waktu tertentu. Nah, desain seri waktu terdiri dari mempelajari satu kelompok dari waktu ke waktu dengan beberapa pengukuran, yaitu pretest, dan post test. Nah, atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Desain ini relatif mudah dilakukan karena desain ini tidak memerlukan akses ke sejumlah besar peserta, artinya hanya membutuhkan satu kelompok untuk melakukan penelitian. Nah, bentuk time
sains ini merupakan bentuk penelitian dari eksperimental. Nah, ciri khas dari time series itu dengan ini adalah mengambil sampel tidak dapat dilakukan secara random. Artinya, sampel langsung diambil dari subjek penelitian yang ada. Desain ini hanya menggunakan satu kelompok saja, eksperimental. Nah, kita dapat lihat desainnya. Nah, misalnya ada empat kelas. Ada 4 kelas pada satuan yang sama. Misalnya SMP Negeri 36 Makassar. Nah, kan kelasnya ada 71, 72, 73, dan 74. Misalkan peneliti menerapkan time series. Nah, peneliti bisa menerapkan di salah satu kelas saja tanpa harus menggunakan teknik random sampling. Hanya satu kali saja ya. Pilih salah satu kelas sebelum treatment diberikan. Kita hanya memilih satu kelas saja. Hanya satu kelompok saja pilih. Bedanya dari penelitian lainnya, itu istimewanya dari penelitian. Nah, misalnya ada satu kelompok eksperimental, tapi penelitian memberikan pretest 4 kali. Pretest 1, pretest 2, pretest 3, dan pretest 4. Akan diberikan dengan tujuan untuk melihat seberapa sebenarnya kemampuan siswa terhadap apa yang akan diteliti nanti. Misalnya yang diteliti itu adalah reading atau membaca. Nah, jadi kita lihat seberapa besar kemampuan siswa membaca. Setelah itu kita melakukan post-test atau tes kemampuannya. Kita berikan dulu kebebasan untuk belajar membaca, lalu nanti kita memberikan evaluasi untuk mengetes seberapa kemampuan dia dalam membaca. Nah, setelah itu dilakukan 4 kali pretest. 4 kali pretest. Ya, nanti ini nilainya akan dikumpul lalu ditabulasi. Nah, pretest 1 itu di kelompok sendiri, pretest 2 itu pretest kedua itu di kelompok sendiri, dan begitu seterusnya. Baru diberikan treatment atau perilaku dengan waktu sesuai materi yang ada. Nah, setelah treatment selesai, akan melakukan post-test sebanyak 4 kali. Misalnya, post-test 1 hasilnya tidak memuaskan. Kalau post-test 1 kan tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi kita lanjut ke post-test kedua. Kemudian akan melakukan treatment lagi dan lagi. Nah, contohnya kita lagi berikan contoh lagi satu, yaitu pengaruh student time assessment tren terhadap pembelajaran writing rate contest pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Nusa Penida Bali. Nah, di mana nanti kita lihat pada judul penelitian ini kita lihat variabel independennya itu X. Misalnya kita variabel independennya itu kita misalkan X. Nah, yang variabel independennya dari judul tersebut adalah student time assessment atau STAN. Nah, untuk variabel dependennya atau ianya itu writing recon text. Nah, untuk kelompok eksperimennya itu siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Nusa Penida Bali. Dan kemudian untuk variabel kontrolnya itu tidak ada karena pada desain ini khususnya pada untuk penelitian eksperimen saja. Oke, kita ke jenis selanjutnya, yaitu Rebate Mature. Nah, Rebate Mature ini di dalam bahasa Indonesia itu desain ini adalah tindakan berulang. Semua peserta dalam satu kelompok berpartisipasi. Dalam satu kelompok berpartisipasi, semua perilaku eksperimental dengan masing-masing kelompok itu menjadi kontrolnya sendiri. Penelitian membandingkan kinerja grup 1, grup 2, grup 3 di bawah satu perlakuan, yaitu eksperimental, dengan kinerja di bawah perlakuan eksperimental lainnya. Nah, setelah peneliti memilih peserta, selanjutnya peneliti akan memutuskan perilaku eksperimental yang berbeda untuk menentukan efek masing-masing pada grup 1, grup 2, dan grup 3 pada satu atau lebih hasilnya nanti. Nah, ukuran hasil observasi akan mengikuti perlakuan eksperimental.
pertama dan kemudian ukuran hasil kedua diambil setelah perilaku eksperimental kedua. Selanjutnya, variasi dalam ukuran hasil kemudian dinilai untuk dilihat perbedaan antara perilakunya. Nah, pada beberapa referensi lainnya, repertoire design masuk ke dalam penelitian dengan format itu true experiment. Nah, selain itu, menurut Johnson and Christensen, desain ini bisa dilakukan dalam format between ataupun within subject. Nah, masih juga menurut Johnson dan Christensen, salah satu modifikasi dari desain repertoire ini adalah repertoire design with counter-date scene. Nah, desain yang saya masuk itu ini pada slide-nya. Inilah, perhatikan gambar ini. Inilah termasuk desain modifikasi mature single subject ini atau dikatakan subjek tunggal. Nah, penelitian subjek tunggal bisa disebut juga end of saturation, merupakan eksperimen yang dilakukan terhadap subjek tunggal. Nah, di dalam eksperimen ini subjek atau partisipannya itu bersifat tunggal. Maksudnya bersifat tunggal ini bisa 1, 2 orang atau lebih. Nah, hasil eksperimen single subjek ini itu disajikan dan dianalisis berdasarkan subjek secara individual. Rosnow dan Rosenthal pada tahun 1999 ia mengemukakan bahwa desain ini merupakan penelitian yang fokus pada individu sebagai sampel penelitian. Nah, perbandingan tidak dilakukan antara individu maupun kelompok, tetapi dibandingkan pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Dan yang dimaksud kondisi di sini adalah kondisi baseline dan kondisi eksperimen. Nah, kita perlu tahu ya, kalau baseline itu adalah kondisi di mana pengukuran target behavior dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan intervensi atau treatment atau perilakuan apapun. Sementara itu, kondisi eksperimen adalah kondisi di mana suatu intervensi atau treatment atau perilaku telah diberikan dan target behavior diukur di bawah kondisi tersebut. Nah, kita perlu ketahui bahwa pada metode penelitian ini, subjek yang diteliti hanya 1 orang atau berapa orang saja, tidak harus sekelas dengan jumlah yang banyak. Dalam penelitian ini, mencoba untuk memodifikasikan perilaku dengan tujuan meningkatkan perilaku positif dan mengurangi perilaku negatif. Nah, ada yang perlu saya juga ingatkan bahwa pada desain ini dia memiliki karakteristik. Yang pertama itu satu subjek penelitian atau kelompok kecil disebut kuantitatif. Nah, di mana misalnya guru ini untuk menggambarkan perilaku yang diberikan apakah teliti dapat mampu meningkatkan perilaku siswa atau tidak. Kemudian pada penelitian ini dia memiliki kelemahan pada generalisasi, jadi tidak berlaku pada populasi yang untuk siswa yang sama. Yang ketiga itu menggunakan grafik untuk mengilustrasikan efek perlakuan treatment. Nah, di dalam penelitian ini kita nanti menggambarkan sebuah grafik yang dimana ini menjadi penunjang untuk melihat bagaimana perubahan sebelum diberikan perilaku dan setelah diberikan perilaku, apakah dia naik skornya atau turun atau grafiknya naik atau grafiknya turun. Nah, di sini nanti kita akan sediakan sebuah grafik untuk melihat pengaruh perilaku yang diberikan oleh si peneliti. Kemudian single subject itu dia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama AB. Nah, AB di sini itu terdiri dari mengamati dan mengukur perilaku selama periode percobaan. Periode percobaan itu A, melakukan intervensi dan mengamati dan mengukur perilaku setelah intervensi. Intervensi itu B. Kemudian adapun ABA. Nah, desain ini merupakan variasi dari desain sebelumnya. Desain ini disebut juga desain kebalikan di mana peneliti menetapkan perilaku khusus garis dasar yang mengelola intervensi dan kemudian kemudian dia menarik intervensi dan menentukan apakah perilaku tersebut kembali ke tingkat garis dasar. Dan kemudian begitupun dengan ABA.
A, B, yang dimana terdiri dari mengamati selama periode percobaan, kemudian yang menjadi pengukur perlakuan itu adalah B, yang perlakuan, begitupun dengan A, desain merupakan variasi dari desain, dan kemudian B itu adalah interferensi atau pengukuran perilaku. Kemudian ada desain multiple design, yang dimana dalam desain ini masing-masing peserta menerima perilakuan eksperimental pada waktu yang berbeda. Peneliti memilih desain ini ketika treatment tidak dapat dibalik dengan berbagai alasan, atau memilih desain ini ketika perilaku tidak dapat dibalik dengan berbagai alasan. Tadi video penjelasan mengenai jenis desain eksperimental. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Syukron ala itimamikum summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.